Soal Andre Taulani kemarin kan Bang viral Iya. perihal dia gak terima anaknya jadi saksi terus Oh dia iya, wajar itu, bener itu. ngamuk-ngamuk. Apa yang dikatakan Andre Taulani benar, karena Andre marah pada saat anaknya dilibatkan dalam proses hukum seperti ini. Bagaimana seorang anak harus dilibatkan dalam proses itu? Anak tidak boleh tahu, harusnya tidak boleh dimasukkan dalam proses-proses seperti ini. Tiba-tiba dipaksa datang ke pengadilan untuk menjadi saksi, suruh berantem dengan orang tuanya. Bagaimana logika hukum, dari mana yang dipakai ini? Anak dilibatkan supaya berantem sama ayahnya, ini kan kocak kalau cara berpikir seperti ini. Memang nggak punya cara berpikir yang benar. Logika hukumnya nggak ada semuanya. Anak itu jangan dilibatkan dalam konflik orang tua. Orang tua mau berantem saja. Anak jangan diikut-ikut. Anak jangan dibawa untuk membela sana, membela sini. Biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tidak tahu. Tahunya ada di pengadilan kemarin. Oh. Berarti anak-anaknya seluruhnya ada. Tidak tahu kita. Di anaknya kan dari luar negeri kemarin. Tapi itu menyalahkan aturan nggak sih Bang? Apa? Secara menyalahkan Ya nggak boleh, sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh. Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. Oh jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum, kan kocak jadi. Pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar, nggak boleh. sekalipun anak itu sudah di atas 17 tahun. Suruh keluar, nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh, memang nggak boleh. Yang benar boleh, nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya, kan? Kacau ini kalau cara berpikir seperti itu. Gini Pak, urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali diakhiri. Tidak ada yang bisa. Berarti semakin tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga. Adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan. Karena itu adalah neraka nantinya. Menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin. Semuanya sudah dewasa. Dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan anak-anak. Saya nggak tahu dari pihak mereka akan mengajukan apa lagi, saya nggak paham. Kan sudah selesai dibahas ini. Kalau sudah selesai dibahas, jangan jadi kaset rusak, diputar-putar lagi kasetnya. Karena sudah selesai tadi, tidak sama hakim ditolak. Bukan hanya Andri yang sudah menolak dan hakim juga menolak. Tidak boleh seorang anak dilibatkan dalam kasus perceraian. Sehingga hakim bilang, Anda tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara ini. Dan itu putusan hakim kemarin. Dan itu yang benar. Jadi tolong lain kali jangan anak dibawa untuk berkonflik dengan orang tuanya supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti ini ya. Saya nggak tahu saksi kayaknya. Saksi dari mereka nggak tahu membawa saksi apa, saya nggak paham. Dari Andri kalau saja. orang sudah ngajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Iya, dari perempuannya, dari pihak istrinya. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati untuk saling mencintai, saling menjaga dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Perpisahan. Ya. Tapi untuk harta gono gini ada omongan. Saya nggak nyampurin harta gono gini, karena tugas saya tidak sampai ke sana. Tugas saya membantu. Saya katakan saya bukan pengacaranya dari awal, saya hanya diminta oleh Andri membackup pengacara yang ada, sehingga saya yang memberikan motivasi, saya yang mengarahkan kepada pengacara yang sebelumnya, saya arahkan seperti apa dalam proses hukum ini. Pengacara yang sebenarnya masih ada dan dialah yang bersidang, saya hanya membackup, diminta Andre, abang bantu lawyer yang ada bang,
supaya proses ini berjalan sebagaimana dalam koridor hukum yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan Andre sehingga saya turun tangan. Tapi pengacaranya masih tetap ada pengacara lama dan ada tambahan dari saya. Jadi tidak ada pengacara baru, saya bukan pengacara yang baru yang menghilangkan pengacara yang sudah ada. Pengacara yang ada tetap dia menjadi pengacara, hanya tambahan dari saya. Tugas saya membackup pengacara yang ada, membantu dia supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, seperti itu ya. Andre Taulani ngamuk, nama baiknya dipertaruhkan. Anak nyaris jadi korban persidangan. Publik dikejutkan dengan pernyataan mengejutkan dari Fahmi Bahmid yang mengungkap kemarahan besar Andre Taulani. Bukan soal harta atau popularitas, tapi soal anaknya yang diduga akan dijadikan saksi dalam sidang perceraian. Andre langsung bereaksi keras karena tak ingin buah hatinya ikut terseret dalam urusan hukum orang dewasa. Dalam wawancara dengan media, Fahmi Bahmid, sahabat sekaligus orang yang dekat dengan keluarga Andre, mengungkap bahwa sang artis benar-benar marah besar saat mengetahui rencana menjadikan anaknya sebagai saksi dalam persidangan. Menurut Fahmi, Andre merasa langkah ini sangat tidak etis dan bisa berdampak buruk secara psikologis bagi anaknya yang masih di bawah umur. Ia menilai bahwa sidang rumah tangga seharusnya tidak menyeret anak-anak sebagai alat pembuktian. Lebih besar dari, Bang Andre bilang, anak saya masih kecil, kenapa harus dia yang diseret ke pengadilan? Ini bukan tempatnya, ujar Fahmi menirukan ucapan Andre. Fahmi juga menambahkan, Andre merasa ini adalah upaya yang melewati batas, dan ia siap melakukan langkah hukum jika anaknya tetap dipaksakan hadir sebagai saksi. Sikap tegas Andre pun menuai pro dan kontra. Banyak yang mendukung langkahnya sebagai ayah yang ingin melindungi anak. Namun ada juga yang mempertanyakan apakah ada hal yang ingin disembunyikan dari publik. Pernyataan Fahmi soal kemarahan Andre Taulani langsung mengundang reaksi beragam dari netizen. Banyak yang angkat suara, membela sikap Andre sebagai seorang ayah. Tapi tak sedikit pula yang justru mempertanyakan ada apa di balik reaksinya. Berikut beberapa komentar warganet yang ramai dibicarakan. Salut banget sama Andre, gak banyak ayah yang berani bersuara tegas demi melindungi mental anaknya di tengah masalah rumah tangga. Ini bukti kalau dia benar-benar peduli sebagai orang tua, bukan cuma artis. Kalau anaknya masih kecil, jelas gak pantas dijadikan saksi. Psikologis anak belum siap untuk menghadapi ruang sidang yang penuh tekanan. Kasian banget kalau sampai anak dibebani hal-hal yang bukan tanggung jawabnya. Tapi jujur, gue agak curiga juga. Reaksi Andre yang meledak-ledak bisa jadi tanda ada hal yang dia takut ketahuan. Atau emang bener-bener protektif aja sebagai ayah. Gak tahu juga sih. Cuma jadi mikir aja. Masalah rumah tangga tuh harusnya diselesaikan antar orang dewasa. Jangan sampai anak dijadikan senjata atau tameng dalam perseteruan. Mereka masih butuh masa kecil yang normal, bukan trauma sidang. Respek sih buat Andre, meski lagi disorot. Dia tetap jaga sikap tapi gak tinggal diam saat anaknya dilibatkan. Tegas, kalem, tapi jelas. Gak banyak publik figur yang bisa bersikap sebijak itu di situasi panas kayak gini. Kemarahan Andre Taulani bukan tanpa alasan. Dalam situasi rumah tangga yang sensitif, anak-anak seharusnya tidak dijadikan tameng atau alat bukti. Keberaniannya untuk melindungi anak dari trauma hukum menunjukkan bahwa ia tak hanya seorang publik figur, tapi juga ayah yang bertanggung jawab dan peduli pada masa depan anaknya. Apa menurut kamu? Pantaskah anak-anak dilibatkan sebagai saksi dalam sidang perceraian orang tua mereka? Atau seharusnya hukum punya aturan yang lebih tegas untuk melindungi psikologis anak di bawah umur? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita viral selebriti lainnya.